Pak Api, terima kasih sudah menerima kami langsung di markasnya PSM Makassar. Iya. Hari ini jadi markasnya Serui. Serui, betul. Iya. Kita mau berbincang soal PSSI, Pak Api, terutama ketika Ketua Umum PSSI Joko Driono ditetapkan sebagai tersangka. Nama Anda kemudian mencuat didukung untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Enggak lah. Hah? Tanggapannya seperti apa? Ada suara-suara seperti itu? Ya nggak apa-apa kalau ada suara-suaranya, tapi menurut saya masih banyak orang-orang kita yang lebih pantas untuk menduduki posisi itu. Saya mengapresiasi itu dan saya berterima kasih kalau ada yang menyebut itu. Tapi fokus saya bagaimana di Sulawesi Selatan ini kita bisa memberikan atau memperlihatkan membentuk sebuah tim sepak bola yang profesional yang mampu memberikan dampak kepada lingkungan, memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, yang paling penting bagaimana kita sebagai bagian dari PSSI ini mampu memberikan sumbangsaran yang terbaik demi besarnya organisasi PSSI dan tentu memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan sepak bola di Indonesia. Ini Joko Driono sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola. Apa menurut Anda sebagai bagian dari PSSI tentunya Joko Driono memang sebenarnya harus mundur jadi? Harus. Maksudnya begini, persoalan etikanya ini diproses dan berhubungan dengan penegakan hukum. Harus konsentrasi dalam menghadapi kasus yang menimpanya sampai benar-benar kasus ini selesai. Bahwa selesainya seperti apa ya kita nggak tahu. Lebih bagus mundur dulu supaya segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalam PSSI ini tetap bisa berjalan. Karena sebagai ketua ini kan ada posisi pengambilan kebijakan yang harus dijalankan secara kolektif. Seperti itu. Anda melihat PSSI saat ini di tubuh PSSI sendiri mengalami kebobrokan gitu? Ya, kalau kita melihat kasus yang mencuat hari ini adalah sebuah tamparan yang sangat besar. Kenapa? Karena di induk organisasinya secara besar kita bicara FIFA setiap saat mengagungkan yang namanya fair play. Nah, dan fair play ini tercoreng dengan ada isu pengaturan skor dan sebagainya. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan yang namanya proses fair play yang diinginkan. Nah, ini yang harus dibongkar secara jelas dan sampai di akar-akarnya supaya sepak bola Indonesia ini bisa maju besar secara sehat. Bicara mengenai fair play, klub Anda PSM sempat merasa terzalimi dengan organisasi PSSI begitu. Ya. Kenapa? Ya, menurut saya ada beberapa elemen yang ada di dalam PSSI termasuk wasit. Wasit ini kan menjadi sangat bermasalah pada saat punya kepemimpinan yang tidak maksimal di dalam lapangan. Coba Anda lihat, tidak ada yang bisa mengubah segala sesuatu yang ada di dalam lapangan, cuman wasit itu sendiri. Pengambilan keputusan mutlak hak wasit. Nah, kalau wasitnya tidak punya integriti, tidak punya kemampuan, tidak punya inovasi dalam memimpin pertandingan sepak bola, ini akan berantakan. Nah, kenapa? Kita ini sudah membangun sepak bola ini mulai dari pembinaan usia muda, menciptakan pemain-pemain, membuat tim yang maksimal, punya target cita-cita untuk berlaga di kompetisi internasional. Tetapi hasil pertandingan itu ditentukan dari luar lapangan kan berantakan, nggak ada gunanya. Nah, saya harap ini kita tidak frustasi. Maksudnya jangan kita berhenti. Kita harus menghilangkan kendala-kendala ini supaya sistem sepak bola kita bisa maju dan sejajar dengan negara-negara lain seperti itu. Artinya dengan alasan itu makanya PSM waktu itu di Kongres Bali sempat mengutarakan ada tiga masukan begitu ya? Ya. Apa aja itu? Ya, kalau saya nggak salah, saya mau wasit itu menjadi lembaga independen. Berarti artinya Anda melihat wasit selama ini tidak independen? Ya, tentu karena kalau ada kasus yang terjadi di dalam sebuah pertandingan pasti ada ikut campur wasit di dalam situ. Nah, yang kedua
kita melihat bahwa sistem kontrol terhadap wasit. Dan ini semuanya sudah dilakukan oleh PSSI. Katanya sudah ada nanti instruktur yang berasal dari luar negeri yang akan memantau seperti apa hasil setiap wasit habis memimpin pertandingan. Dan saya pikir ini sebuah langkah yang bagus, langkah yang positif yang akan dilakukan. Seperti itu. Anda yakin jika sekarang kita tahu ada beberapa anggota Exco sempat ditangkap karena terlibat dalam pengaturan skor, lalu Joko Driono juga ditangkap dengan alasan penghancuran barang bukti begitu. Anda yakin PSSI akan bisa berbenah diri? Harusnya bisa berbenah diri. Tetapi kalau tidak mendapatkan punishment yang berat, itu bisa terulang-ulang. Punishment berbentuk apa? Ya, selama kalau ini kan saya hanya umpamanya, efek jerah begitu. Ya, kalau kita bicara internal yang ada di PSSI, saya pikir harus ditambah lagi hukumannya. Nah, kalau kita lihat di luar negeri, ada klub yang kelihatan dengan nyata dan jelas melakukan pengaturan skor, langsung didegradasi, nggak ada cerita. Juventus, tim sebesar Juventus turun ke Liga 2. Masa di Indonesia nggak bisa kita lakukan? Anda pernah melihat dan mengetahui secara langsung gitu ada oknum-oknum PSSI atau Anda sempat ditawari atau saya tidak pernah mau mengenal yang namanya orang-orang itu dan saya tidak pernah berhubungan. Saya membangun tim ini, membangun tim yang kuat supaya apapun namanya, kalau tim kita kuat, ya dikerjain umpamanya, tapi kita akan mampu untuk mempertahankan itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kita tidak usah melihat Anda pernah lihat atau apa, lihat aja semua bukti-bukti yang sudah tersangka, kan itu salah satu bagian. Tapi yang Anda sudah sendiri kelihatan. pernah mengalami hal saya nggak pernah mengalami itu, tidak pernah sama sekali mengalami. Tapi ada beberapa kejanggalan yang biasa kami laporkan. Misalnya ada beberapa kali terhadap wasit yang memimpin pertandingan kami, itu jelas-jelas ada pelanggaran, tapi tidak, dan selalu kami kirimkan buktinya ke PSSI. Apa tanggapannya setelah Anda mengirimkan ke PSSI? Apa ada efek jerah secara langsung? Nggak ada. Nah, ini yang kita inginkan. Begini, yang saya inginkan begini. Pada saat wasit sepakat ini pertandingan ada keputusan yang kontroversi, kita akan datang, kita duduk, wasit, komisi independennya, klub. Ini loh videonya, ini yang wasit lakukan. Seperti itu. Kita perlihatkan. Ini yang wasit lakukan. Kalau wasitnya bersalah, plak, kamu di-ban, tidak bisa memimpin pertandingan selama 5 tahun. Selesai. Artinya selama ini tidak ada efek, karena selalu menganggap wasitnya sedikit, nggak bisa. Dan yang kedua, saya inginkan tingkat kesejahteraannya wasit harus ditingkatkan. Kenapa? Selain untuk menjaga integritasnya, ada alternatif dari mantan-mantan pemain ini. Bayangkan kalau seluruh pemain mau jadi pelatih, mau jadi asisten pelatih. Padahal kalau mantan pemain ini jadi wasit, saya pikir mereka akan lebih mampu, lebih lihai untuk melihat kejadian yang ada di dalam lapangan. Karena mereka adalah pelaku. Dijamin juga lebih fair? Harusnya seperti itu. Seperti itu. Exco PSSI mengambil langkah akan melakukan KLB. Ya. Anda melihat perlukah memang KLB dilakukan? Perlu. Mengapa? KLB sangat perlu untuk mencari sosok, karena ini merupakan jalan resmi untuk merubah kepemimpinan yang ada di dalam tubuh organisasi. Tetapi kalau dari saya, jangan dilakukan KLB itu sebelum tahun politik ini. Artinya bukan lewat tahunnya, tapi pemilihan presiden, pemilihan DPR bulan April, bulan April. Setelah bulan April, ayo kita duduk dimanapun. Kenapa? Kapanpun. Anda melihat ada kerentanan yang bisa disusupi oleh motif-motif politis? Itu yang kita tidak inginkan. Jangan lagi ada masuk mewakili warna-warna tertentu atau siapa-siapa yang mewakili di dalam situ. Kita pengen orang ini punya integritas. Orang ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Orang ini punya daya dobrak yang luar biasa untuk memberikan sebuah pembaharuan di dalam sebuah organisasi. Kita butuh figur. Anda yakin PSSI bisa lepas dari ranah-ranah politis itu? Kalau kita punya niat yang sama, bisa. Tidak hanya klub, pengamat sepak bola juga berharap penyidikan Satgas Anti Mafia tidak berhenti pada Jokdri. Meski saat ini status tersangka yang melekat pada Jokdri bukan atas kasus pengaturan pertandingan, namun sedianya pengembangan penyidikan dapat mengungkap tabir kasus lainnya yang mencederai wajah sepak bola Indonesia. Mas Bas,
kita mau berbincang soal PSSI yang sekarang lagi bergejolak dan banyak isu-isu yang masuk mulai dari mafia bola sampai terbaru Joko Driono Ketua Umum ditetapkan sebagai tersangka. Lalu KLB juga. Iya, dan Anda melihatnya seperti apa kondisi PSSI saat ini dengan Ya. begitu banyak masalah? Ya sekarang lagi krisis ya, krisis yang cukup parah. Semuanya diawali oleh yang namanya pengaturan skor, suap, judi, dan lain-lain lah ya. Itu yang membuat PSSI menjadi krisis. Dan ternyata memang pengaturan skor itu membuat sekurang-kurang 15 orang dalam PSSI yang menjadi tersangka. Terlibat di situ termasuk PLT Ketum Joko Driono. Jadi krisis ini sudah begitu sistemik, begitu parah ya, sehingga perlu dilakukan sesuatu yang bisa membuat PSSI kembali sehat, istilahnya begitu. Dan kita sudah tahu keputusan dari Joko Driono adalah PSSI harus menyelenggarakan KLB. Itu menjadi solusi. Ini solusi yang paling tepat untuk saat ini. Mengapa itu Anda melihat sebagai solusi yang tepat? Kalau nggak ada KLB, maka krisis akan semakin parah. Dan pelan-pelan akan menggerogoti institusi PSSI seperti Timnas, Liga. Seperti kita tahu ya, sponsor udah mulai ragu nih. Melihat mau nggak terlibat lagi dalam Liga. Ya, lalu juga kalau orang-orang yang lain belum terungkap, ya terlibat pengaturan skor juga sayang gitu loh. Jadi harus once and for all sekarang ini semua dilakukan melalui KLB sehingga terbentuk PSSI baru yang lebih sehat, jauh lebih sehat. Mengganti ketua umum, apakah itu juga menjadi solusi untuk memperbaiki PSSI yang ada? Ya sekarang faktanya PLT ketumnya sudah jadi tersangka. Udah susah ya diharapkan untuk menjadi ketum kembali bekerja seperti biasa. Lalu ada lagi yang baru, Waketum kita udah tahu, Iwan Budianto. Itu mungkin bisa untuk sementara memimpin. Tapi ya namanya juga krisis ya. Harus ada tanggapan yang positif dari PSSI. Saya kira Iwan juga berpikir kalau nggak KLB, yang namanya kepemimpinan dia bisa setiap saat digugat oleh begitu banyak pihak. Yang lebih penting lagi, ini adalah waktunya yang namanya kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi sepak bola kita itu ada di 85 pemilik suara. Mereka hanya bisa berkumpul kalau dilakukan KLB. Nah, mereka lah yang akan menentukan siapa menjadi ketum, lalu bagaimana cara membasmi ya pengaturan skor sampai tuntas. Lalu bagaimana mencari pengurus ya yang lebih sigap, yang lebih bersih, yang lebih berani untuk memerangi pengaturan skor. Jadi tugas PSSI ketum baru nanti nggak mudah loh. Segala sesuatu yang istilahnya yang berupa kertas yang ada di meja kerja saya itu kamu ambil semuanya. Kemudian cari Perintah itu langsung ya? Perintah langsung. Kemudian di ruangan saya